alamin. Ya, maka Allah memberikan kita kesempatan hidup untuk apa? Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Boleh jadi dia itu adalah orang baik sehingga dia akan terus menambahkan pundi-pundi pahala. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Jadikanlah hidup ini ya Allah untuk menambahkan kebaikan-kebaikan kami. Ya. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu adalah istirahat kami. Ya, mati itu istirahat. Dari apa? Min kulli syarr. Dari keburukan yang kita lakukan. Kadang kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka dengan kematian itu kita akan di-stop daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Wa imma musian, ada kalanya orang itu masih diberikan kesempatan hidup walaupun dia orang jelek. Fala'allahu yasta'tib. Mungkin ada orang jelek dikasih tambahan umur oleh Allah. Mungkin dengan tambahan umur itu dia mau kembali kepada Gusti Allah dan dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buklakan ya Allah. Nanti kalau setelah saya sembuh saya akan rajin ya Allah. Walaupun saya dekat Masjid Nur, saya jarang-jarang masuk Masjid Nur ya Allah. Cari nih wong Jomboran apa wong Kidul Pasar. Ya pokoknya itu nggak Masjid Nur gitu aja sudah. Ya, subhanallah dikasih sembuh betulan ternyata lupa. Kapan sadar? Kalau sudah masuk kuburan. Kata Imam Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Orang itu banyak yang tidur dan kalau sudah mati baru ngelilir. Ya, masuk mati dimasukkan kuburan dia akan ngelilir. Tola tole kok petengan. Ya, dia baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doanya apa? Bangun tidur cari malaikat mungkar nakir, iki kuburan dul Kidul Pasar gitu. Ya, menghibur diri, sadar ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lah, ini dia. Jadi orang yang meninggal dunia itu sama Allah taala dikasih tahu kan iki lho, ganjarane ibadah, ini ganjarane majelis taklim, ini ganjarannya wong hadir sholawatan, ini ganjarannya orang baca Al-Quran. Tapi menyesal sudah tidak bisa lagi melakukan. Tapi pahalanya tahu. Ya wis ngelus dodot tok itu sudah. Tapi kalau orang itu diberikan hidup oleh Allah, tidak tahu. Masih hidup kita nggak tahu. Ya sekarang ini kita nggak tahu. Ya apa ganjarannya ngaji. Kanjeng Nabi dawuh bahwa orang itu kalau ngaji saking mulyoni, dia itu duduknya itu di atas hamparan sayapnya malaikat. Kita ini duduk di atas hamparan sayapnya malaikat. Ya memang kasat mata sampean duduk di atas karpet, itu kasat matanya, tapi hakikatnya enggak. Innallaha wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat la tadau ajnihataha, sungguh menghamparkan sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ridham bima yasna, dengan penuh keridhaan. Abu Ya Al-Maliki dulu pernah cerita rahimahullah, ada orang ketika ulama menerangkan hadis ini, ada orang ini mengejek hadir di majelis, kemudian dia rokokan, ya rokokan, habis rokokan, rokoknya itu ditancapkan di bawahnya ini. Kenapa? Jarno tak obongi suwiwini malaikat, katanya mengejek ya, tak obongi suwiwini malaikat. Malam dia mimpi ada malaikat yang sayapnya itu memang terkena rokok dan terbakar.
Seketika itu juga dia dipendelii oleh malaikat, bangun tidur langsung gila. Singkat praktek, monggo. Ya, langsung gila. Loh, ini Kanjeng Nabi sendiri. Allah memuliakan orang-orang yang mencari ilmu, hadir di majelis ilmu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tahu pahalanya? Orang yang sudah meninggal dunia. Yang hidup-hidup ini tidak tahu pahalanya. Ya, tidak tahu pahalanya. Karena nggak tahu pahalanya, kadang-kadang kita itu rodok-rodok sergap. Ya, ya termasuk saya. Ya, kate mikir budal enggak nang Masjid Nur. Awak rodok meriang, wis budal ae wis. Ya, ya sapa ngerti nanti pahalanya besar di sisi Allah. Kita nggak tahu. Ya, panjenengan juga begitu jauh-jauh. Nggih, teko njabung sepeda motoran. Ya, jauh-jauh ono sing teko Bulu Pitu dari Gondang Legi, ono sing teko Wajak. Ya. Tapi kita tidak tahu pahala itu. Yang tahu pahalanya nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan panjang umur istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka Allah memberikan kita kesempatan hidup untuk apa? Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Boleh jadi dia itu adalah orang baik sehingga dia akan terus menambahkan pundi-pundi pahala. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Jadikanlah hidup ini ya Allah untuk menambahkan kebaikan-kebaikan kami. Ya. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu adalah istirahat kami. Ya, mati itu istirahat. Dari apa? Min kulli syarr. Dari keburukan yang kita lakukan. Kadang kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka dengan kematian itu kita akan di-stop daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Wa imma musian, ada kalanya orang itu masih diberikan kesempatan hidup walaupun dia orang jelek. Fala'allahu yasta'tib. Mungkin ada orang jelek dikasih tambahan umur oleh Allah. Mungkin dengan tambahan umur itu dia mau kembali kepada Gusti Allah dan dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang hidup ini ada dua. Bagi yang baik supaya bisa terus meningkatkan kebaikannya. Bagi yang tidak baik, ayo cepat-cepat balik kepada Gusti Allah sebelum meninggal dunia, bertaubat. Ajilu bisolati qoblal faut. Cepat-cepatlah lakukan solat sebelum hilang waktu solat itu. Wa ajilu bitaubati qoblal maut. Dan cepat-cepatlah bertaubat sebelum mati, ya, sebelum meninggal dunia. Wa fi riwayatin li Muslim, riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut. Jangan angen-angen salah seorang di antara kalian akan kematian. Wala yad'u bihi, dan jangan berdoa minta mati. Mati nggak usah minta, pasti dikasih sampean. Nggih. Nggak usah minta, ya Allah matikan aku ya Allah, jangan, nggak usah minta, pasti dikasih. Yang satu ini nggak usah diminta, pasti dikasih. Yang diminta itu adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Min qabli ayyatiyahu, sebelum datangnya kematian. Innahu idza mata in qata amaluhu, sesungguhnya kematian itu kalau sudah datang, in qata amaluhu, terputuslah amal-amalnya. Dia tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan, dan sesungguhnya Allah tidak menambahkan umur seseorang kecuali orang ini akan bertambah kebaikannya. Ya, akan bertambah kebaikannya. Makanya sunnah kita itu minta panjang umur supaya apa? Supaya terus bertambah kebaikan-kebaikan kita. Ya, minta panjang umur. Tentu panjang umur yang dimaksud adalah fi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk taat kepada Allah
dan taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh orang itu minta panjang umur. Tapi panjang umur dalam rangka apa? Nah, kalau dalam rangka untuk menambahkan ibadahnya kepada Allah, bagus. Ya. Tapi kalau panjang umur krono bangunan perusahaan gurung mari elek ini. Sebab yang dituju itu adalah hanya urusan duniawi. Ya, yang dituju urusan duniawi. Kalau tuju urusan akhirat, nah bagus untuk menambahkan pahala-pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nggih, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiat, istiqomah ibadah, hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah, hajat dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari bala musibah sekecil apapun. Anak-anak kita soleh solihah, Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat wal afiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia di akhirat, husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun. Husnul khatimah puncaknya kita akan berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah